2022 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Oktober. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, juga jangan paksain untuk ngerti. Kalau emang gak ngerti, terserah sendiri. Anyway, crosswatcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga moon sign, ascendant atau rising sign kalian. Oke? Sedikit notes untuk kalian yang datang ke sini untuk melihat ramalan, ya. Buat gue secara personal, tarot dan astrologi itu bukan ramalan sih, karena segala sesuatu, astrologi itu mempelajari planet-planet semesta, dampaknya apa terhadap perilaku manusia, dan setiap individu punya sign-signnya sendiri yang akan berbeda dampaknya. Oke? Dan itu punya patternnya ya, yang bisa dicermati secara logika dan nalar. Oke? Dan tarot pun bergerak, fungsinya ya maksudnya berfungsi, cara kerjanya juga dengan fokus intensi kita dan energi kita sendiri. Kalau fokus gue sekarang ke Gemini, ya gue lagi fokus ke Gemini, energinya Gemini. Oke, dan itu menyesuaikan. Oke, jadi gue bukan hal-hal yang sifatnya, gue hanya baca pesan, baca simbol-simbol yang ada dalam kartu. Ya. Karena energinya yang keluar itu ya gue baca itu. Oke, dah. Gitu aja, gue langsung mulai buat Gemini ya. Apa sih yang terjadi pada Gemini di bulan Oktober? 3 kartu aja dari Literary Witches Oracle Card. Apple kebalik. Clove kebalik. Healing tegak. Under the deck, school. Tengkorak. Anyway, jantung bacaan kalian. Close kebalik. Close kalau tegak gini ya. Ini kan sarung tangan ya. Sarung tangan itu dipakai untuk menjaga kebersihan supaya nggak kotor. Ya, kita pakai sarung tangan. Kadang juga untuk beberapa orang pakai supaya nggak kedinginan, menjaga, tetap tujuannya menjaga. Dan bisa juga ini menunjukkan kelas. Ya, bangsawan pakai ini apa? Ya kebersihan lah intinya ya. Kalau kebalik artinya kalian udah nggak mau main bersih lagi. Kalian siap kotor. Kalian siap untuk tidak mematuhi aturan-aturan. Tapi gue saranin kalau nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk tetap pakai pengaman. Oke. Kartu kedua, apel ya kan. Masalahnya ada apel soalnya di sini. Tahu dong apel apaan ya kan? Kebalik lagi kan? Ah, ayo lo. Kalau apelnya tegak, buah si malakama. Ini buah terlarang cuy. Ini buah terlarang. Kalau di bahasanya Eden ya kan? Ini buah terlarang. Jadi kalau dibalik gimana? Udah nggak terlarang lagi. Gimana ya enaknya ngomongnya? Udah nggak terlarang lagi, boleh. Bahasanya udah nggak terlarang lagi, boleh ya. Bebas. Jadi ada kebebasan di sini. Mau mangan ya ora apa-apa. Mangan mau. Ya artinya di sini kalau apel tuh sebenarnya ya buah itu ada perkawinan.
ada perkawinan, pertemuan antara dua ya itulah pokoknya ya, nggak perlu gue detilin ya kan, biar nggak bertele-tele. Dan kartu terakhir, healing. Healing di sini jelas ya, ada yang harus disembuhkan atau dipulihkan. Coba kalian lihat lagi The Wounded Healer, ya. Chironnya kalian di mana? Kalau kalian nggak tahu Chiron itu asteroid, ya, yang mana dia adalah penyembuh trauma-trauma kita, ya, trauma-trauma kita. Nah, Chiron saat ini ada di Aries. Okay. Wow, Chiron ada di Aries, yang mana buat Gemini, ya, itu ada di tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, ya, tentang harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar, keadilan sosial, ya, keadilan sosial juga, rasa kemanusiaan, ya, kalian. Kalian mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan. Dengan cara kalian masing-masing ya. Ini general reading. Jadi karena kalian ingin melakukan perubahan-perubahan, karena alam bawah sadar kalian adalah school. School ini tengkorak, kepala, yang mana perubahan, artinya transformasi. Pluto juga direct ya di Capricorn di bulan Oktober. Transformasi terhadap nilai-nilai atau mungkin kepatuhan kalian sendiri terhadap apapun itu, ya, yang selama ini dilarang, ya. Kalian akan mencoba melakukan dobrakan atau gebrakan yang tidak, yang biasanya nggak kalian lakukan gitu ya. Dan itu cara healingnya kalian. Oke, Gemini. Langsung kita ke Lucky Tarot. Gue gak akan sebut rumah-rumah, ya, semoga bikin lebih simple, ya. Jadi gue langsung ngomong ke energi, tetap dengan contekan gue dengan segala pergeseran planet di bulan Oktober, ya, tapi tetap gue akan buka 12 kartu. Okay. Apa yang Gemini perlu ketahui dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Oktober? Dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Gemini? Apa yang perlu diketahui Gemini? The Empress, the Hierophant, the Chariot, Strength, the Fool, the Lovers, the Tower, the Hangman, the Hermit, the Moon, the Emperor, the Star, under the deck, Temperance.
Gue langsung ke bulan Oktober aja ya energinya ya. Merkuri retrograde di Virgo. Tanggal 2 Oktober Merkuri direct di Virgo. Nah, awalnya sih dari bulan lalu Merkuri retrograde di Libra, berangkat di Libra karena retro dia kembali ke Virgo. Oke. Dan tanggal 2 dia direct di Virgo. Oke. Kalau selama bulan September segala sesuatunya tuh ruwet ya, segala sesuatunya ruwet. Entah itu tentang travel, entah itu tentang kontrak, surat-surat ya. Semua project itu semrawut gitu, semrawut agak-agak kayaknya ruwet gitu. Itu karena Merkuri retrograde. Merkuri itu tentang intelektual, persepsi, mindset, komunikasi, lingkungan sekitar ya. Dan semua pemahaman, pengalaman, wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini juga tentang travel. Oke. Bahkan kendaraan-kendaraan, kalau kalian memiliki masalah dengan kendaraan listrik ya, internet itu termasuk Merkuri retrograde energinya. Jadi Merkuri direct di Virgo, segala sesuatu yang kita sudah rencanakan dan susun dilancarkan. Hurai. Untuk Gemini, Merkuri di Virgo direct itu juga keadaan di rumah, di keluarga, dan stabilitas emosional kalian ya. Itu kalian diminta untuk lebih vokal, kalian dapat strength mikrofon, kalian diminta untuk lebih vokal, menyuarakan pendapat kalian sendiri ya. Kalian diminta untuk lebih kuat, membangun kepercayaan diri dan kekuatan dari dalam diri kalian untuk menyuarakan, untuk lebih tampil. Jadi dampaknya Merkuri Virgo buat Gemini itu di rumah kalian akan lebih opinionated, lebih punya opini dan lebih punya suara untuk menyuarakan apa aspirasi kalian. Ini energi Leo by the way. Kalian akan tetap kalian akan mendapatkan kemenangan ya, karena kalian mampu menguasai dua sisi dari dalam diri kalian sendiri, dan untuk moving forward dengan pemahaman yang kalian dapatkan, kalian akan dapatkan kemenangan ya. Ini energi Cancer, itu tentang komitmen, pernikahan, tentang segala hal yang sifatnya berharga buat kalian, tentang penghasilan kalian mungkin, tentang rumah kalian mungkin, juga tentang ya keluarga kalian mungkin ya. Yang jelas ini The Hierophant, ini tentang nilai dan tradisi ya, yang kalian pegang sendiri. Ini energi Taurus ya. Di Taurus itu ada Uranus, juga ada North Nodes ya. Fokus kalian ke depannya North Nodes, dan Uranus itu adalah keunikan dari diri kalian sendiri. Komitmen kalian terhadap nilai-nilai itu, keunikan diri kalian sendiri itu apa? Dan itu kalian pegang teguh. Yang mana? Tapi kalian masih butuh healing. Seperti si Literary Witches Oracle card bilang ya, healing. Kalian butuh healing untuk mendapatkan apapun yang kalian, harapan-harapan kalian itu terwujud. Kalian diminta untuk nge-clearing energi. Clearing your energy dari energi-energi yang bukan kalian. Uranus di Taurus, ini energi Taurus. Uranus ada Taurus, keunikan diri kalian. Jadi kalian diminta untuk melepaskan yang bukan energi kalian. Entah itu cuma ajaran, entah itu cuma doktrin, entah itu cuma nilai-nilai yang ditanamkan pada kalian sejak kecil mungkin. Kalau emang itu udah gak sesuai dengan kalian,
Karena alam bawah sadar kalian butuh healing untuk mendapatkan apapun yang kalian harapkan itu terwujud. Your wish will fulfill. Tapi kalian diminta untuk nge-clearing energi-energi yang bukan energi kalian. Jadi sehingga semesta itu menyelaras, atau energi kalian menyelaras dengan semesta. Kalian akan mendapatkan apapun yang memang sebenar-benarnya emang hak kalian gitu. Kalau kalian penuh dengan energi yang bukan kalian, ya kalian akan mendapatkan yang bukan kalian kan. Jadi kalian diminta untuk clearing, terutama untuk alam bawah sadar kalian, terutama untuk keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, kepercayaan-kepercayaan yang malah membatasi diri kalian, ya, karma, entah itu sifatnya generasional atau kalian sendiri. Ya. Anyway, tanggal 8. Wait. Belum. Karena ini healing ya, tapi juga wish fulfillment. Ini energi ini energi Aquarius, dan di Aquarius itu ada Saturn. Saturn itu tanggung jawab, disiplin, ya, keharusan, peraturan yang ditetapkan oleh society untuk kita patuh. Dia menciptakan, dia membuat peraturan. Dan Saturn itu di Aquarius ya, Aquarius. Yang mana kalian diminta untuk ya healingnya kalian itu, ya healingnya kan diminta untuk membersihkan ya di energi dalam diri kalian itu, dari bersihkan diri kalian dari energi-energi yang bukan energi kalian gitu. Nah, kalian diminta untuk mencari ke dalam diri kalian sendiri mana yang bukan kalian, mana yang bukan nilai-nilai kalian, sejatinya kalian. Kalian minta untuk mencari jawabannya dari dalam diri kalian sendiri. Mungkin dengan travel, mungkin dengan belajar lebih dalam lagi, mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu filosofi, entah itu agama, budaya, adat, ya, latar belakang, whatever. Kalian minta untuk mempelajari lebih dalam lagi ke dalam diri kalian sendiri tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Melihat perbedaan-perbedaan itu untuk melampaui batasan-batasan yang kalian ciptakan sendiri. Bukan kalian yang mungkin yang ciptakan, tapi yang ada. Batasan-batasan yang ada itu hanya bisa kita temukan di saat kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dari dalam diri kita sendiri. Dualitas yang itu saya atau bukan gitu, itu gue apa bukan sih? Ini energi Virgo. Dimana di situ kalau kalian sudah bisa melihat energi-energi yang bukan kalian diminta untuk tampil. Ya. Merkuri di Virgo tadi ya tadi. Kalian diminta untuk tampil dan menyuarakan yang mana yang bukan kalian. Atau tampil suarakan yang sebenarnya kalian. Oke. Dan tanggal 8 Pluto direct di Capricorn sejak bulan Juli ya awal. Pluto itu retrograde di Capricorn. Pluto itu planet transformasi. Pembaruan diri kita. Transformasi itu akan terjadi, perubahan itu akan terjadi, pembaruan itu akan terjadi di saat kita sudah menyadari mindset, cara berpikir kita yang lama dan melakukan perubahan, pembaruan dari akar. Nah, Capricorn, karena Pluto di Capricorn,
Ya, buat Gemini itu adalah pengorbanan yang kalian selama ini lakukan atau pelarian. Nah, kalau selama ini kalian melarikan diri pelarian, maksudnya di sini juga bisa diartikan sebagai pelarian itu bisa juga sekedar entertainment ya, mencoba melarikan diri dari kenyataan ya. Pelarian itu bisa jadi bentuknya seperti itu, dari batasan-batasan yang selama ini mengekang kalian ya. Jadi kalian yang selama ini coba untuk berlari dari apapun yang menjadi batasan kalian, itu adalah pengorbanan kalian untuk dealing ya, untuk menghadapi batasan-batasan itu. Karena di sini The Hangman itu adalah dia mencoba untuk mengulur waktu atau membeli waktu ya, untuk mengakhiri segala sesuatu yang sudah seharusnya kita akhiri gitu. Tapi kalian mencoba untuk membeli waktu dengan mencoba untuk berkorban, berlari dari kenyataan gitu kan, mencoba memahami dari sudut pandang yang berbeda. Energi Pisces. Karena di situ ini sangat emosional buat kalian ya. Reputasi kalian terancam, visi ke depan kalian bahkan terancam kalau kalian tidak mengakhiri pengorbanan kalian sendiri. Anyway, itu dampak dari Pluto direct ya, di Capricorn buat Gemini. Kalian harus melakukan pembaruan dengan mengakhiri pengorbanan atau pelarian kalian ya, itu diakhiri. Kalian harus menghadapi, karena Pluto direct itu artinya kita harus menghadapi kegelapan kita sendiri, menghadapi segala kekhawatiran, kecemasan ya, ketakutan yang itu cuma mindset sebenarnya. Di situ baru ada transformasi. Anyway, tanggal 9 full moon di Aries. Full moon ya, purnama itu konotasinya selalu akhir, ending ya. Tapi karena Aries itu sifatnya adalah inisiator, karena dia di bawah pengaruh planet Mars, yaitu tindakan, action. Harus ada akhir untuk memulai sesuatu ya. Nah, buat Gemini itu bagaimana kalian mengambil sikap untuk lingkungan sekitar kalian, untuk harapan-harapan kalian, dan untuk menjadi aspirasi untuk lingkungan sekitar kalian, tentang rasa kemanusiaan, tentang rasa keadilan ya. Kalian dapat The Emperor Aries itu sendiri. Kalian diminta untuk punya kendali atau punya kuasa akan nasib dan hidup kalian sendiri. Bersikaplah. Tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo yang direct ya, masuk ke Libra. Kalian akan mulai the full. Kalian akan menempuh apapun itu risikonya ya, jalanin aja lah gitu. Gak mau banyak mikir, udah jalanin aja. Kalian siap menempuh apapun itu risikonya dengan keyakinan penuh kalau kalian akan baik-baik saja untuk memulai apapun itu yang baru, termasuk romance ya, termasuk anak, untuk punya anak, untuk kreativitas atau project
untuk menyuarakan, untuk mengekspresikan diri. Bodoh amat lah, orang nggak suka bodoh amat, peduli amat. Pokoknya gue udah ngomong. Oke, tanggal 23 tanggal 23 itu banyak banget kejadian, banyak banget momennya, yaitu Saturn direct ya di Aquarius. Jadi dia udah, Saturn juga udah 4 bulanan deh. Saturn udah 4 bulanan dia retrograde ya. Jadi segala sesuatunya itu kita tahu nih apa yang harus kita lakukan ya, tanggung jawab kita apa, bagaimana kita harus disiplin, ini kita tahu. Cuman untuk memenuhi kewajiban kita, tanggung jawab kita itu kadang banyak banget rintangannya gitu loh, kok kayak dipersulit gitu. Nah itu energinya Saturn retrograde. Nah begitu Saturn direct, semuanya dipermudah untuk melancarin segala acara. Tanggal 23 entah itu travel ya kan, entah itu travel, entah itu hal-hal yang sifatnya baru ya, tentang perbedaan-perbedaan. Kalian akan melihat sendiri. Ini healingnya kalian ya. Ini healingnya kalian. Entah mungkin kalian mau travel, itu waktunya kalian untuk lebih travel itu juga travel ke dalam diri ya. Perjalanan panjang ke dalam diri kita, ke internal. Untuk mendalami sisi emosional kita sendiri. Dan kalian memang kayaknya dengan Saturn direct itu ya, kalian diminta untuk memang mendalami secara internal ke dalam diri kalian, ke dalam akarnya kalian sendiri, tradisi kalian sendiri ya, untuk melihat perbedaan-perbedaan itu. Dan tanggal 23 itu juga Venus masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Energi kalian sendiri, the lovers, kalian punya pilihan dalam keseharian kalian, dalam bagaimana kalian melayani orang lain, dan untuk kesehatan kalian sendiri ya, bagaimana kalian berorganisasi, menggunakan waktu kalian ya, kalian diminta untuk bercermin. Artinya apa yang kita lakukan buat diri kita lakukan pada orang lain. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Dan di situ kita punya pilihan akan apapun itu. Ini energi kalian, Jan. Kalau kalian ingin membuat citra, kalau kalian ingin melahirkan ya, kalau kalian ingin memperbarui diri, kalian dapat di Empress. Kalian siap melahirkan. Kalian siap melahirkan situasi, kondisi, status mungkin ya, yang baru. Kalian siap. Ini energi Venus, dan Venus di Scorpio. Jangan lakukan kepada orang lain yang kamu tidak ingin diperlakukan. Atau perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Gitu. Ya. Tanggal 23 itu juga matahari masuk ke Scorpio. Kalian akan dapat pencerahan setelah kalian bisa mendalami, lebih bisa bercermin ya. Mengapresiasi diri kalian, mengapresiasi orang lain seperti mengapresiasi diri kalian sendiri.
bagaimana kalian ingin diapresiasi gitu maksud gue. Oke, karena di situ dengan matahari di Scorpio artinya itu ada kedalaman ya, intensitas dalam keseharian kalian karena lebih punya apresiasi dalam menghargai ya, orang lain dan bagaimana menghargai diri kita sendiri. Tanggal 25 New Moon di Scorpio juga, yang mana kali ini New Moon ini adalah solar eclipse, gerhana matahari. Powerful banget karena gerhana itu dampaknya sampai 6 bulan ke depan, sampai tahun depan April. Nanti bulan April kita ketemu lagi dengan eclipse ya, gerhana bulan dan gerhana matahari lagi. Yang di bulan April itu bukan lagi di Scorpio tapi di Taurus, oposisinya Scorpio. Yang mana di Taurus ada Uranus dan Nornodes. Oke. Di Scorpio dengan adanya solar eclipse ini gerhana matahari itu juga sangat powerful karena ada South Nodes. Ya, South Nodes itu energi yang kita sudah ngelotok, kita sudah pahami, kenali banget ya, kebiasaan kita, zona nyaman kita. Ya, yang mana itu harus kita selaraskan. Jadi hal-hal yang kita sudah ngelotok dan sudah tidak berguna lagi untuk membantu kita melangkah ke depan, sebaiknya kita tinggalkan. Supaya kita istilahnya bagasi kita, ya, koper kita itu nggak terlalu berat untuk melangkah ke depan. Gitu. Jadi kebiasaan lama itu ada baiknya kalau emang nggak sesuai lagi ditinggalkan. Gitu. Untuk bisa lebih ringan untuk mencapai visi ke depan, gitu maksudnya. Yang mana balik lagi Nornosnya di Taurus kamu ada healing, bersihkan energi kalian dari yang bukan energi kalian. Kalau kalian selama ini masih meyakini hal-hal yang bukan keyakinan kalian, atau itu hanya ditanamkan dari atau diteruskan oleh orang lain dan tidak sesuai dengan kalian, ada baiknya dilepaskan untuk mewujudkan atau merealisasikan harapan-harapan kalian menjadi nyata. Gitu. Nah, karena ini tentang alam bawah sadar kalian sendiri dan keyakinan-keyakinan yang membatasi kalian, juga termasuk karma yang kalian harus akhiri atau bayar. Oke. Dan itu prosesnya sampai 6 bulan ke depan dampaknya. Untuk menjadi atau untuk siap melahirkan apapun diri kalian yang baru atau situasi yang baru. Akan sulit tercapai kalau kalian masih terkontaminasi oleh energi-energi yang bukan kalian. Anyway, tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries itu kembali masuk ke Pisces. Jupiter itu tentang segala hal yang bagaimana kita bisa melampaui batasan-batasan kita. Jupiter itu tentang planet keberuntungan. Jupiter itu tentang berkah spiritual atau bahasanya dharma. Untuk mencapai itu, berkah spiritual itu ya, dharmanya kita apa? Kita harus bisa menghadapi karma, yaitu Saturn, hal-hal yang sifatnya mengikat, keharusan, keyakinan-keyakinan yang membatasi. Anyway, karena ini di Pisces, Jupiter masuk ke Pisces, ya buat Gemini itu adalah bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian mengambil kuasa atau kendali hidup kalian sendiri, nasib kalian sendiri, bagaimana kalian mengambil keputusan dan bersikap. Karena Jupiter itu planet keberuntungan itu kalau di tarot biasanya the wheel of fortune ya, roda keberuntungan.
roda keberuntungan itu nggak akan berputar dengan sendirinya. Kalian harus bersikap, kalian harus memutarnya, mau ke kiri ke kanan terserah ya. Tapi yang jelas harus ada yang gerakin, yaitu kesadaran kalian sendiri. Tanggal 29, yang jelas kalau kalian bersikap, kalian akan dapat berkah spiritual itu sendiri, dharmanya kalian sendiri terhadap lingkungan sekitar kalian. Oke, makanya tadi healing kan. Anyway, tanggal 30 Mars officially retrograde 3 Gemini. Mars retrograde, kita sekarang ada di bayang-bayangnya Mars retrograde sebelum benar-benar official masuk retrograde. Nah, Mars retrograde di Gemini ini sampai bulan Januari, dan bayang-bayangnya post retrograde itu sampai bulan Maret. Jadi kurang lebih sama dengan energinya South Node tadi ya, gerhana. Kurang lebih segitu. Mars itu tentang action. Mars retrograde itu istilahnya sikap atau keputusan untuk bertindak itu benar-benar lagi digodok. Jadi apalagi Mars di Gemini ya. Mars Gemini itu sifatnya banyak ingin mencoba sesuatu yang baru. Ingin coba ini, ingin coba itu, ingin ini, banyak maunya, ya kan, banyak maunya, ingin banyak mencoba pengalaman baru gitu, banyak mencoba pengalaman baru, ya. Dan Mars di Gemini ini terlebih untuk apa yang kalian ingin lahirkan, diri kalian seperti apa yang kalian ingin ciptakan, citra diri yang seperti apa, bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian yang baru, citra diri yang seperti apa yang kalian ingin bentuk. Nah, prosesnya itu penggodokan itu untuk menjadi apa yang kalian inginkan benar-benar. Itu prosesnya kurang lebih sampai tahun depan. Mars retrograde. Dan kalian akan mulai mengambil sikap benar-benar penggodokannya itu, mencoba sini, mencoba sana, kalau gue gini gimana, kalau gue gitu gimana, kalau gue gini gimana, kalau gue ngelakuin itu gimana, sampai akhirnya ntar kita ketemu lagi di Maret April, kurang lebih itu penggodokan. Prosesnya itu kalian healingnya kurang lebih sampai tahun depan untuk benar-benar menciptakan, melahirkan situasi yang baru atau citra diri yang baru. Semua pakai proses kok. Nggak ada keindahan yang tercipta dengan instan. Semua pakai proses. Hargailah proses itu sendiri. Jadi jangan mengeluh, tapi jalanin aja prosesnya ya. Oke, segitu aja dari Lucky Tarot. Satu kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk Gemini di bulan Agustus. Satu kartu aja. Higher power. Kalian punya power, kalian punya kuasa yang tertinggi, yaitu kesadaran kalian sendiri. Fork in the road, kalian dalam cabang persimpangan jalan untuk memilih untuk menjadi apa. Right? Oke, Jam, semoga resonate dan berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.